Halo teman-teman, sekarang kita bacain lagi komentar netizen ya, bagaimana netizen warga masyarakat Indonesia mengkomentari video-video gue ya. Dan teman-teman silakan aja memberikan komentar di video gue bebas saja ya. Gue tidak akan menghapus komentar positif ataupun negatif dan kita akan bacakan semuanya. Oke, ini adalah komentar yang belum terjawab ya, yang belum gue kasih reaksi. Yang pertama dari Bapak MKFF, tidak ada rumusnya, jeruk makan jeruk, titik. Ya. Tapi bisa sih, kalau di negara-negara maju bisa tuh jeruk makan jeruk ya. Warga masyarakatnya dihantam bisa tuh. Bahkan presiden masuk penjara juga sudah banyak ya di negara lain ya. Kemudian produsen produsen alat drum band. Kalau jasa aktivitas pengumpulan dana dengan balas jasa sistem kontrak WPOP UMKM. Masa terbit NPWP belum 7 tahun. Lapor SPT-nya apakah bisa tahunan saja dan perhitungan untuk SPT bisakah pakai 0,5%? Oke. Kalau jasa agak sulit pakai 0,5%. Lebih cenderung pakai PPh OP progresif ya dengan metode norma 50%. Oke, kalau mau pakai kalau mau pakai 0,5%, 0,5%, maka buatlah PTP atau CV atau PT, ya. Kemudian perlu bayar pajak setiap bulan jika pakai metode 0,5% atau PPh 25. Itu sama saja. Kemudian perlu lapor pajak setiap tahun di SPT tahunan orang pribadi. Udah, gitu aja ya. Semua bantu Pak Produsen. Kemudian Bapak Samzam. Belum kalau servernya gangguan, mesti login ulang keluar masuk ribetnya kayak gimana itu. Memang betul ya, teman-teman yang di dunia pajak tahu ya seberapa ribetnya urusan dengan orang pajak ya. Kurang kerjaan, bisa nggak ini diprotes katanya si Pak Helni. Mengenai apa nih? Mengenai sumpah ya. Mengenai kebijakan tolol. Ya, lu mau protes kemana? Ya, dia juga yang punya negara ini. Bapak Helni, nggak penting banget login DJP pakai token-token segala. Ampun lah, ini namanya kemunduran sistem. Memang kemunduran ya, tapi suka-suka dia lah. Negara ini dia pikir punya dia ya, si oknum pajak itu ya. Bapak Delvi, kapan mau seminar di Bekasi? Kita lihat dulu ya teman-teman ya. Bapak Lightning, ini mirip dulu dinas PDAM, PLN, dan PU ya, masing-masing jalan sendiri. Ujung-ujungnya jalan rusak terus. Yang kasihan rakyat ya, dapat jalan raya bongkar pasang ya. DJP lupa bahwa internet Indo itu tidak seperti Korea. Wus. Bukan masalah internet kata Pak HTK. Bapak PT Karunia, DJP tambah buat sulit ya, WP. Telat denda, duit lagi. OTP, bayar lagi. Tambah maju sistem kayaknya ya. Bagi WP, DJP tambah resek. Oke. Bapak Yogi Gautama, Mas buat saran ya. Kasih saran, makasih banget, sangat membantu. Buat kamu, coba dipertimbangkan diksinya. Kalau Prabowo punya otak, kalau sampai nggak dilakukan, muka Maman mau dikemanakan dan lain-lain. Lama-lama bisa terciduk kamu. Sampaikan informasi dengan diksi yang benar. Ya kita tanya, diksi yang benar bagaimana, Pak? Coba Pak Yogi, kasih Pak, diksi yang benar bagaimana? Coba. Sekarang kalau Pak Maman ternyata tidak bisa mempengaruhi Sri Mulyani, ternyata dia sudah keluar-keluar di mana bahwa dia sudah sepakat dengan Sri Mulyani bahwa PPh 0,5% akan diperpanjang, ternyata dicuekin sama Sri Mulyani. Kalimat diksi yang benar bagaimana, Pak? Coba, Pak. Oke, Bapak Jarvis Butler. Bang, internet Indonesia Raya ini nggak sereliable Amerika sono. Kita sudah pakai India Home aja masih lemot kalau masuk website DJP. Sudah gitu sering muter-muter ya. Log out. Aduh pusing katanya ya. Mana harus ulang lagi semuanya. Apalagi sekarang ditambah PR verifikasi ginian. Jelaslah DJP nggak paham teknis lapangannya. Mereka nggak paham WP ya. Mereka cuma paham ada proyek gue jalanin ya udah lumayan gitu ya. Tapi itu oknum pajak di Wakanda teman-teman ya. Bapak Mistopo, benar kata Gibran ya berburu di kebun binatang. Ya begitulah nasib Anda ya. PT Karunia, wih gaji berapa ya? Ini mengenai apa nih? Oh, mengenai Sri Mulyani ya, harta naik 11 miliar. Berapa gaji dia?
Bapak Gradie, wow, reupload ya, karena sudah dihapus YouTube kemarin. Bapak Link Switch, nonton ini fix gue beli obligasi Amrik aja kupon 10%. Wah, kekekek daripada bikin usaha. Oh gitu ya. Oke. Bapak Tuan Saleh, Menkeu Ibu Sri itu kaki tangannya IMF, sedangkan IMF milik kaum Yahudi Bani Israel yang berpusat di Amerika Serikat. Jadi wajar dan lumrah Ibu Sri dipelihara dan pastinya dapat fee dari IMF. Wah, kita tidak tahu teman-teman ya. Ibu Saraswati, Jeng Sri itu perempuan pekerja keras, tapi kurang berpihak ke rakyat. Ya sulit ya kalau gitu ya. Bekerja keras untuk diri sendiri. Bapak Made, duh kong kali kong begini, apa ini tanda-tanda Indo akan bubar? Enggak lah ya. Uang begitu banyak dikuasai orang-orang di jajaran penegak hukum. Rakyat dibiarkan miskin. Ya, sudah nasib Anda sebagai rakyat jelata ya. Bapak ngedabrus, buktinya mana? Rakyat tetap miskin, pejabat yang moncal. Ya, sulit ya. Bapak Kang Pau, adakah data yang bisa membandingkan antara nilai hasil kenaikan tarif pajak yang baru dengan besaran nilai pembebasan pajak sekian puluh tahun terhadap investor? Sulit ya data seperti itu ya. Bapak Madiret, saya sangat menghargai upaya Anda. Agak di luar topik, tapi saya ingin bertanya. Dompet OKX saya berisi USDT dan saya memiliki frasa pemulihan. Alam fax from apa cara terbaik untuk mengirimkannya ke Binance? Wah, saya tidak tahu ya. Nggak ngerti saya. Maaf Om, maaf Om. Nggak ngerti saya. Oke, mohon maaf nih ya. Kemudian Bapak Komputer 7353. Mau tanya bunga deposito apakah harus bayar pajak pribadi lagi? Jawabannya tidak perlu ya. Kan sudah kena potong otomatis 20% ya. Sudah aman ya. Sudah aman karena sudah dipotong PPh final oleh pihak bank. Sudah aman ya. Jadi tidak kena pajak lagi di SPT pribadi. Sudah aman. Silakan langsung dipakai untuk biaya hidup atau mau diinvestasi tambahan lagi silakan saja. Oke. Kemudian Bapak Agus Widi, jangan diperpanjang, tapi dipermanenkan tarifnya ya. Semasih UMKM ya pakai tarif UMKM. Ibu Sri, tolong bayangkan. Contoh pedagang canang di Bali, jarang sampai 4,8 M omsetnya. Mau murah pilih pembukuan. Mana ada waktu buat pembukuan, Bu? Ya, mereka sudah sibuk mencari uang beras harian. Tolong Ibu Sri, SDM kita tuh masih di bawah. Buat aturan yang semakin sederhana dong. Aturan pajak semakin hari semakin kompleks ya. Setuju ya teman-teman ya, luar biasa orang ini. Bapak Jeremia Waluyo. Setelah diprotes sana sini, baru kembali ke SPT seperti awal ya. Dasar gua blok tuh bagian IT-nya ya. Orang-orang pajak biasanya sombong-sombong, nggak tahu kenapa biasanya front office KPP selalu mempersulit WP dengan persyaratan yang nggak mutu ya. Mbok sadar gaji kalian itu dibayar dari para WP yang bayar pajak. Ya kapan dia mau sadarnya? Bapak Muhammad, kok kalau terlanjur malah koreksi fiskalnya yang diotak-atik. Jadi PPh 25 2023 ini naik kurang bayar. Efeknya saya nggak kuat bayar PPh 25. Oke, lawan saja Pak, lawan aja ya. Lawan saja. Eh, jangan mau diperas. Ya kalau emang udah nggak harus bayar pajak ya nggak usah gitu. Jangan diikutin lah. Bapak Rian di Cudori untuk K10 apakah harus mencetak NPPN 2 kali? Enggak, NPPN dicetak saja deh untuk semua NPWP. Nggak apa-apa. Sama aja sih, sama aja. Cukup sekali aja ya, cukup sekali tapi untuk satu NPWP. Eh, Teh Sisri jadi bendahara banyak yang bisa yang susah bendahara penerimaan atau miskin atau naikin. Oke. Bapak STGMW mau laporin AR yang mensalah-salahkan yang benar lalu minta uang supaya tidak dilanjutin gimana ya? Oke. Yang pertama adalah satu, lapor email ke pengaduan@pajak.go.id. Kemudian yang kedua, masuk ke portal wise.kemenkeu di website ya, di website. Kemudian yang ketiga, email ke kode.etik kalau nggak salah ya, @pajak.go.id. Oke, kemudian empat, pengaduan.ombudsman at lupa gue. Pengaduan, kalau nggak salah ya, pengaduan @ombudsman.go.id. Ya, kira-kira seperti itulah ya.
Tapi nggak perlu terlalu diharapkan ya, nanti lu malah stres berharap ini diproses ya. Rasa-rasanya tidak akan diproses. Orang dia sendiri penjahatnya. Bapak Waren, ini adalah goal beneran dari begitu banyak yang isinya negatif sekali. Ini bagus sekali ya. Jarang konsultan tidak memberikan hal ini free. Oke. Bapak Leo Hadi, malu-maluin nyusahin wajib pajak. Memang malu-maluin ya. Mulyono dan Mulyani sewaktu mudanya sudah bersengkongkol bagai dua sisi koin. Waduh, siapa yang punya ide Mulyono Mulyani ini ya? Bapak Bustaman, tax holiday bagi investor masa lagunya harus dikurangi kalau perlu dihilangkan. Pajak perseroan, pajak barang mewah, pajak kekayaan dinaikin, bukan pajak penjualan dan PPh dong, memberatkan bagi masyarakat kecil. Kira-kira begitu caranya kalau mau berempati dan mensejahterakan rakyat ya. Cobalah, jangan ambil jalan mudah hanya dengan mencekek atau menghisap rakyat. Ya tentu saja diambil yang mudah, ngapain dipersulit? Dia mau yang mudah. Bapak Lawong pelihara Bank Dunia ya begini. Lawong itu apa ya? Dulu saya tergila-gila dengan kecerdasannya ya. Ternyata Dosomuko juga. Aduh. Siapa teman-teman yang ketika milih Jokowi percaya aja orang benar. Sama seperti gua ya. Ternyata hari ini sebegitu orangnya ya. Bapak Reza, setuju tidak ada edukasi dari DJP ya. Zolim ingat dunia sementara akhirat akan diminta semua pertanggungjawabannya. Akhirat mah urusan nanti, Pak. Nggak ada urusan akhirat nanti aja. Bapak anak desa dengan omset 4 miliar dipotong 500 juta, itu 5%-nya bukan 15 juta ya. 0,5% Pak ya, bukannya 15 juta, bukannya 5% ya. Tapi 175 juta ya, atau jangan-jangan hehehe. Oke. Pesanan atau memang melanggar, kita tidak tahu. Kemudian Bapak Seleketem. Seleketem. Sebenarnya PKP itu transaksional. Ibu itu sebetulnya sudah tahu sebelum urus PKP karena konsumennya korporat yang menerapkan wajib pajak. Petugas pajak tahunya pasti laporan pembelian dari perusahaan tersebut. Tentu pajaknya ditanggung ibu tersebut. Oh, ini mengenai ibu yang bayar pajak miliarannya. Kita belum tahu teman-temannya bagaimana cerita realnya. Bapak Stephen Nathan, berarti Sri Mulyani gajinya dan tunjangannya berapa sampai bisa bertambah 11 miliar? Kalau 11 miliar berarti dia harusnya bayar pajak 3,3 miliar. Kita tidak tahu teman-teman ya, karena tidak terbuka. Bapak Binjak nggak kaget, dah biasa di Wakanda. Oke. Bapak Nick Draco, jadi curiga, gaji per bulan berapa sih? Tinggal dihitung katanya. Oke. Kemudian Bapak Persia Budi, cek dong keluarga Sri Mulyani dari kakeknya, neneknya, ibunya, bapaknya, saudaranya, iparnya, sepupunya, anaknya, mantunya, besarnya, saudara-saudara becanya pada bayar pajak semua. Kita tidak tahu teman-teman ya. Kan mereka bukan pejabat publik ya. Kalau bukan pejabat publik ya tidak perlu di terbuka ke LHKPN. Bapak Hari Bakin, besaran pajak Bu Sri berapa ya? Apa bebas pajak? Kita nggak tahu juga ya. Bapak Pitch, kalau CV berdiri 2024, bentuknya badan gabungan dari 3 orang, kena 0,5% kapan ya? Kena 0,5% selama 4 tahun, yaitu 2024, 2025, 2026, 2027. Desember. Udah gitu aja ya. Sesimpel itu. Kemudian ayo KPK periksa Menteri Keuangan kita dong. Nggak mungkin dong. Ditempeleng sama Prabowo lu kalau mau periksa Menteri Keuangan ya. Satu Indonesia bisa goyang kalau Menkeu-nya diperiksa KPK. Bapak Suhari Parto Suwito. Di dunia kau menarik pajak sangat tinggi untuk memperkaya diri. Oke. Nggak beres kata Pak ABCD Dewi. Bapak Sukarjo, dah usaha susah-susah, tiba-tiba lihat pejabat sewa Alphard di IKN 25 juta hanya untuk 1 hari. Sakit nggak tuh hati rakyat? Kalau gue sih sedih ya, gue sih sedih ya. Bapak Rosmala Jaya, dunia memberikan penghargaan terbaik buat Sri Mulyani. Mengapa? Karena Indonesia negara pencari pinjaman yang paling sering ya, sehingga setiap 5 tahun sekali Indonesia cari pinjaman atau hutang. Hutang lama nggak tertutup, buka hutang baru lagi ya, sehingga Bank Dunia memberikan tanda kepada Sri Mulyani menteri terbaik dari seri mengutang ya. Sekarang Indonesia terjajah oleh negara yang memberikan pinjaman hutang. Produk luar membanjiri Indonesia ya, dari mulai pangan sampai teknologi dan elektronik. Semua impor luar karena Indonesia tertekan negara-negara pemberian pinjaman hutang secara fisik kita tak terjajah, tapi secara batin kita dirongrong oleh sesama bangsa sendiri. Waduh. Bapak Waris Kusuma, nggak heranlah pejabat negara
pegawai bea cukai, pajak DJP, apalagi pimpinannya ya. Kenapa Pak Prabowo care dokter ngutang ini? Apa ini? Bapak Madi-Madi, kenapa kok Sri aman-aman aja ya? Nggak ada yang berani nyentuh. Seluruh rakyat bertanya-tanya. Ternyata Sri itu memang orang kuat. Ya memang kuat ya teman-teman ya. Jangankan Anda dan saya, Prabowo aja nggak berani sentuh Sri Mulyani. Berani nggak sentuh Sri Mulyani? Paling dia bikin menteri baru supaya menggeser sedikit ya. Tapi dia nggak berani sentuh Sri Mulyani. Kalau berani sentuh, goyang negara ini, bos. Video tadi dihapus ya, Bang? Iya, dihapus oleh YouTube ya kemarin ya. Dan sudah di-upload. Bapak Kuantum. Wah, kalau banyak yang ikut, logiknya yang ikut otomatis kena 200% dulu dong. Harus benar-benar baca ya, poin demi poin agar nggak kena trap. Oke. Ya, karena kenaikan pajak dari halte juga ikut dinaikkan. Bapak PP, tolong dorong bagus ini, tolong terus perjuangkan. Mengenai apa nih? Oke, mengenai Sri Mulyani nggak kena SP2DK. Ibu Susi, seharusnya Presiden tidak menarik pajak dari rakyat Indonesia. Bukankah kekayaan alam Indonesia diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia? Itu hanya teori ya Ibu ya, hanya teori ya. Ibu Maria Lim, apalah benar ada peraturan baru omset sampai dengan 500 juta per tahun tidak dikenakan pajak? Jawabannya betul. Berlaku hanya untuk pengusaha UMKM yang pakai metode pajak final 0,5%. Selain itu tidak berlaku ya teman-teman ya. Bapak Budi Rangga. Kalau dari judul videonya, saya yakin berkomentar. Tentu saja tidak Ferguso mengenai Sri Mulyani kena SP2DK ya. Tentu saja tidak SP2DK ya. Siapa berani SP2DK Sri Mulyani? Siapakah yang maling? Kemudian Bapak Airsoft View. Langsung KPK, hehehe. Nggak sesuai kewajaran gaji Menteri Republik bangkrut. Ya, ya, ya. Bapak HCL. Harusnya kebalikannya, rakyat yang harus punya lembaga yang khusus memonitor para petugas dan pejabat pajak dan Menkeu. Sudah ada Pak, namanya DPR ya. Itu baru benar. Kalau ke depan kedapatannya menyimpang, maka rakyat secara ramai-ramai hukum dan cekik mereka kembali ya, bukan rakyat yang ditekan dan dicekik mereka terus. Sudah ada Pak organisasi namanya DPR ya, tapi sayang sekali. Bapak Joy Friat, jangan mikirin naikin pendapatan pajak aja, tapi pikirkan efisiensi penggunaan uang yang ada. Setuju ya? Gue setuju banget. Bapak Yanto, jualan di pinggir jalan nggak ada pajak, paling preman minta duit. Saya ajarin cara cari duit dengan cara aku pekerjakan jadi kang parkir. Makan gratis, uang parkir ambil semua. Malah kalau ditutup, dibantuin bersih-bersih jadi baik orangnya. Kalau di rumah kena pajak ratusan juta, bisa bangkrut. Kalau nggak paham pembukuan, jangan bikin usaha di rumah. Waduh. Bapak Taslim, ini video yang tentang butuh verifikasi untuk login DJP ya? Jawabannya betul ya. Udah nggak sempat nonton tentang apa sih? Oh, mengenai tadi di remove itu ya, mohon maaf ya. Kemudian Bapak Ari, di remove karena ada yang report akun karena ada kata-kata yang kurang pantas nih. Maybe iya. Next, lebih hati-hati aja kok awan ya. Sekiranya kurang pantas diucapkan, sensor aja. Iya, sudah disensor ya. Caption dan deskripsi juga nanti disensor aja. WP ikut was-was kalau kok awan kenapa-kenapa. Iya, sudah ya, sudah kita re-upload dan sudah kita sensor ya. Yang saya bingung, semenjak SBY, ini SMI pernah dikait-kaitkan dengan kasus. Kok bisa ya sampai sekarang masih kepake? Ada apa di balik itu? Pasti ada sesuatu yang besar yang tak terungkap. Dan selama Menkeu Ekonomi Indonesia nggak baik-baik saja, yang jadi Menteri Pinjaman ke luar negeri, yang digedein, dan rakyat yang dipajakin kalau konglomerat kasih amnesti untuk pajak. Waduh. Bapak pedagang karat, itu juga dilaporkan. Biasanya pejabat hanya melaporkan sedikit saja dari harta miliknya. Toh nggak ada yang berani periksa pejabat ya. Siapa yang berani periksa pejabat ya? Apalagi Sri Mulyani. Ex-direktur Bank Dunia kok bisanya cuma meras rakyat dan ngutang? Waduh. Terakhir teman-teman ya, Pak Andi. Jadi petugas pajak sekarang ini jadi idamannya banyak PNS negeri ya. Entah harus setor berapa ya untuk jadi pegawai pajak. Ada yang punya info? Wah, gue tidak tahu ya. Kalau masih sanggup, saya mau ikut daftar dan bisa langsung korupsi dari hari pertama kerja ya. Tentu harus dibimbing senior dulu dong, beberapa minggu ya, supaya tahu alur jalur permainannya. Ya, setuju teman-teman ya. Kalau Anda mau jadi koruptor di negeri Wakanda, gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu komentar netizen ya. Kita akan sampaikan komentar lagi. Silakan Anda berkomentar di video-video gua ya. Kita negara demokrasi, silakan berkomentar positif ataupun negatif, tidak akan gua hapus dan kita akan bacakan semua. Semua teman-teman, sampai jumpa lagi.